Jadi seperti apa sih landscape bisnis industri web design? Nah, sebelum bercerita banyak, saya cerita tentang industri ini di US dulu. Di Amerika, berdasarkan data Ibisworld yang mereka melakukan research industri web design ini, di Amerika per tahunnya industri web design ini ada perputaran uang sekitar 551 triliun per tahun. Ini adalah market size industri web design. Nah, dengan data seperti itu ada sekitar 75.000 perusahaan web design di US. Nah, dengan data yang ada, kalau di rata-rata ternyata di industri ini jumlah employment-nya tidak begitu besar. Jadi kalau di rata-rata dari market size yang ada tadi, rata-rata perusahaan web design di US hanya bisa menggaji sekitar 1,9 pekerja. Artinya ini bukan industri yang besar secara manajemen ya. Kalau saya amatin dari situ tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa banyak sekali pemain di industri ini, tapi ini sebenarnya industri yang masih skala UMKM atau bisa saya katakan freelance, atau bukan, masih sedikit sekali perusahaan yang manage, atau apa ya, masih sedikit sekali perusahaan bahkan di US yang menjalankan bisnis web design secara termanage dengan baik seperti perusahaan-perusahaan konvensional atau seperti perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Itu yang terjadi di US. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Dari pengamatan saya 6 tahun berjalan, mungkin kalau digabungkan dengan saya freelance sebelum saya membangun ID Metafora, dari pengalaman saya sekitar 10 atau 11 tahun di mengamati industri web design ini, kurang lebih wajahnya sama dengan data yang ada di US tadi. Kalau market size-nya saya tidak tahu data di Indonesia seperti apa, tapi kalau dari fakta tentang ini bukan industri yang ada yang mengelola dengan secara profesional dengan baik, saya rasa masih sedikit sekali. Ada memang beberapa perusahaan-perusahaan, bahkan ada yang sudah IPO juga, perusahaan teknologi yang masuk ke core web design salah satunya ya. Tapi kalau di rata-rata kurang lebih sama ya dengan yang ada di US tadi. Industri ini jumlah employment-nya atau jumlah konversi ke tenaga kerjanya sangat kecil. Mungkin beda dengan startup yang tadi saya katakan di video sebelumnya. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah banyak banget menjamur brand-brand web design. Tapi kalau kita bicara siapa pemain besar di industri ini, siapa? Belum ada yang nama yang benar-benar sudah besar yang bisa kita ingat dari industri ini. Ini adalah fakta yang menunjukkan wajah dari industri ini. Nah, fakta menariknya lagi adalah kalau tadi di startup, ketika suatu perusahaan sudah memasuki usia 4 tahun artinya mereka udah siap growth, di industri web design yang saya amati adalah terjadi sebaliknya. Ketika perusahaan sudah melewati tahun kelima, yang terjadi adalah banyak founder yang justru memutuskan bahwa ini perusahaan harus mereka tutup. Bukan berarti mereka nggak punya market. Marketnya semakin tinggi, demand-nya semakin tinggi. Tapi yang terjadi adalah banyak sekali opportunity cost atau banyak sekali harga yang harus mereka bayar untuk setiap mengerjakan project. Beda tantangannya tadi kalau dibandingkan dengan membangun startup. Ketika membangun startup, development itu fokus untuk mengembangkan satu produk dengan beberapa fitur-fitur yang selalu berkembang. Sedangkan kalau di industri web design,
mereka akan selalu create produk baru untuk klien yang beda-beda. Dan kalau kita bicara tentang scalable atau scaling up bisnis, ini kurang baik karena fokusnya tadi dengan resource yang sama sangat sulit untuk suatu perusahaan bisa fokus karena tim mereka harus terbagi-bagi dan terpecah untuk melayani banyak klien yang ada tadi. Jadi ini di Indonesia saya katakan. Tapi yang saya baca di beberapa website dari luar juga, banyak perusahaan web design yang ketika mereka masuk usia 10 tahun, mereka memutuskan untuk menutup bisnis mereka. Bukan karena tidak ada pemasukan atau cash flow dan lain-lain, karena mereka ngerasa itu tadi, industri ini tantangannya adalah selalu create produk, siklusnya selalu seperti itu, selalu berulang. Beda dengan ketika mereka mengembangkan suatu platform, suatu platform yang mereka fokus di situ sampai titik tertentu, mungkin di tahun ke-4, tahun ke-5 tadi mereka udah siap scaling up. Tapi ketika di industri web design, ketika mereka masuk usia perusahaannya 5 tahun ke atas tadi, beban mereka semakin berat, semakin besar. Walaupun opportunity-nya juga semakin besar, tapi kesempatan untuk menikmati seperti yang bisa dirasakan ketika membangun platform di startup tadi beda. Jadi sangat challenging ya. Nah, itu tadi yang membuat banyak perusahaan-perusahaan besar, bukan besar ya, mungkin perusahaan yang sudah berumur di web design, ketika mereka masuk usia 5 tahun ke atas itu biasanya secara sadar foundernya ingin menutup bisnisnya. Nah, ini yang saya amatin. Dan fakta menariknya lagi di industri web design ini adalah selalu bermunculan pemain-pemain baru, selalu bermunculan tim-tim kecil baru. Dan kalau kita bicara tim besar, bukan nggak ada, di Indonesia ada. Tapi sangat jarang. Ada poin menarik lagi yang terjadi di industri ini. Oh iya, saya ingat, di industri web design ini banyak perusahaan yang terjebak di trap tim mereka terbatas dalam jumlah 20 orang. Banyak perusahaan web design yang kesulitan men-scaling up bisnis mereka ketika timnya udah lebih dari 20. Jadi ini saya ngamatin di Indonesia dan di banyak agensi web design di luar Indonesia juga. Banyak banget agensi-agensi yang mereka punya karya bagus-bagus, punya karya keren-keren, kliennya keren-keren, tapi mereka kayak masuk trap ya, saya katakan seperti masuk trap. Karyawan mereka hanya terbatas di kisaran 18 karyawan, 19 karyawan, jarang sekali yang bisa melampaui 20 ke atas ya. Jadi saya nggak tahu permasalahan di tim masing-masing apa, tapi yang saya amatin itu kayak threshold. Jadi ketika perusahaan web design sudah memiliki tim, anggaplah di atas 50 ya, maksudnya udah jauh di atas 20, saya rasa tim ini memang benar-benar udah siap, udah mature, udah siap untuk terus berkembang pesat. Tapi yang terjadi di kebanyakan, saya bilang mayoritas, itu adalah tim web design itu mereka masuk trap itu tadi, sulit melewati jumlah tim lebih dari 20. Dan kalau saya amatin, ini hasil pengamatan saya, bukan di semua, mungkin di perusahaan punya problem beda-beda. Kalau yang saya amatin, problem utama di industri web design adalah ketika tim mereka udah masuk 15 ke atas tadi,
turnover di industri ini sangat tinggi. Apalagi kita bicara di Indonesia, kita rebutan talent dengan sesama perusahaan web design. Selain itu kompetitor kita rebutan talent bukan hanya di agensi web design, tapi kita juga kompetisi dengan startup tadi yang mereka mengembangkan produk sendiri di internal perusahaan mereka. Nah, ini adalah wajah industri web design yang terjadi di Indonesia dan US ya, kalau tadi saya katakan, karena saya kebetulan dapat datanya di US. Apakah ada perusahaan Indonesia yang sudah masuk, perusahaan web design di Indonesia yang usianya lebih dari 10 tahun? Ada, kalau kita cari di Google dengan keyword web developer Indonesia, itu kalau saya amatin, banyak perusahaan yang muncul di hasil pencarian tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang usianya lebih dari 10 tahun. Tapi kalau kita search dengan keyword-keyword yang lain, saya yakin masih banyak yang naik turun di situ adalah perusahaan-perusahaan yang usianya masih kurang dari 5 tahun. Jadi ini adalah kondisi industri web design yang terjadi di Indonesia. Ada tantangan yang besar di sini, tapi ada juga peluang yang besar di sini. Ada market masih sangat membutuhkan industri ini, baik market B2C, B2B, bahkan government juga sangat membutuhkan industri ini. Banyak mereka memberi kesempatan kepada tim-tim baru, kepada tim-tim yang enggak, karena kita kalau bicara web design ini belum banyak perusahaan yang usianya di atas 10 tahun tadi. Dan dari pemerintahan juga saya menemukan banyak sekali opportunity, banyak sekali mereka memberikan kesempatan kepada tim-tim muda, tim-tim web design yang mereka nggak punya channel, nggak punya network ke government, tapi mereka diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka juga layak. Nah, pada akhirnya saya akan bicara tentang di industri ini, yang paling penting ketika kita ingin survive adalah kolaborasi. Di ID Metafora kita terbiasa berkolaborasi, kita sangat open, kita terbiasa berkolaborasi. Nah, jika kita ingin survive di industri ini, sangat penting adalah kita tetap membangun relasi dengan sesama perusahaan web design yang ada juga, baik yang masih baru ataupun yang sudah lama di industri ini, dan kolaborasi. Sekian, mungkin sepertinya itu dulu insight tentang industri web design dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.